Sobat Hijau, kami adalah Pengendali dampak lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan. Salah satu inovasi dalam upaya pengendalian pencemaran air dan tanah yaitu Pemanfaatan sampah organik menjadi ekoenzim sebagai pupuk kompos dan pestisida pada tanaman. Lalu, bagaimana sampah organik ini bisa menjadi pestisida dan pupuk kompos hingga menurunkan pencemaran air dan tanah? Berikut ulasannya. Dengan luas wilayah hingga 7.020 km persegi yang terdiri dari 6 kecamatan, 86 desa, dan 7 kelurahan, Kabupaten Barito Selatan menyimpan potensi yang besar dalam bidang pertanian dan perikanan. Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap devisa maupun lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Barito Selatan. Berdasarkan publikasi tahunan Kabupaten Barito Selatan dalam angka 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, menyatakan bahwa data pada tahun 2023 luas panen padi sawah adalah 1.871 hektar dengan produktivitas sebesar 3,69 ton per hektarnya. Sedangkan untuk potensi dalam sektor perikanan sendiri sangat besar karena Kabupaten Barito Selatan berada pada wilayah yang dilintasi oleh aliran Sungai Barito. Sampah organik mungkin terlihat sepele karena lebih mudah terurai dibandingkan sampah plastik. Namun, tidak hanya menjadi habitat hewan vektor seperti tikus, lalat, kecoa, atau nyamuk yang dapat membawa bakteri dan virus penyakit, sampah organik pun dapat menyebabkan kematian. Masih ingatkah Sobat Hijau peristiwa ledakan TPA Lui Gajah di Bandung? Pada Februari 2005, TPA Lui Gajah meledak dan longsoran sampah menyebabkan 157 orang meninggal, 8,5 hektar lahan warga rusak, dan puluhan rumah tertimbun. Untuk mengingat peristiwa menyedihkan ini, tanggal 21 Februari ditetapkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional agar masyarakat lebih peduli akan sampah. Penyebab ledakan ini disebabkan oleh terperangkapnya gas metana yang bersifat mudah meledak dan terbakar. Menurut Natural Resources Defense Council tahun 1988, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan penderita leukemia, kanker otak, dan cacat pada anak awalnya disebabkan karena tercemar pestisida. Menurut WHO, paling tidak 20.000 orang per tahun meninggal akibat keracunan pestisida. 5.000 hingga 10.000 orang per tahun mengalami penyakit kanker, cacat tubuh, kemandulan, dan liver. Dalam kehidupan akuatik, pestisida dan pupuk kimia masuk ke aliran air. Air yang telah terkontaminasi pestisida dan pupuk kimia menjadi ancaman besar bagi ekosistem air. Pencemaran ini mempengaruhi tanaman air, menurunkan oksigen terlarut dalam air, yang menyebabkan ikan mati lemas dan menurunkan produktivitas, perubahan fisiologis, dan perilaku dalam populasi ikan. Residu pestisida pada sayur, buah, dan ikan yang telah terkontaminasi pestisida dan pupuk kimia masuk sedikit demi sedikit dan menumpuk pada tubuh manusia yang akan menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang. Maka dipilihlah ide menggunakan ekoenzim untuk pengurangan sampah dan pengendalian pencemaran air dan tanah. Manfaat dari inovasi ini adalah ekoenzim yang telah melalui proses fermentasi selama 3 bulan dapat dijadikan bahan alternatif pengganti pestisida sintetik yang umum dijual di pasaran. Dengan cara diaplikasikan pada tanaman yang terindikasi terdapat hama pengganggu. Berikut adalah contoh tanaman yang diberi perlakuan dengan menggunakan ekoenzim. Terlihat perbedaannya dengan tanaman yang tidak diberi perlakuan apapun. Berkurangnya sampah organik karena diolah menjadi ekoenzim. Meningkatnya kualitas air dan tanah seiring menurunnya penggunaan pupuk kompos dan pestisida sintetis. Berkurangnya biaya perawatan tanaman untuk pembelian pupuk kompos dan pestisida.
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat karena berkurangnya penggunaan pupuk kompos dan pestisida sintetis yang berpotensi masuk ke dalam tubuh manusia.